Halo semuanya, selamat jumpa lagi dengan pelajaran biologi. Untuk kali ini, kalian akan belajar tentang materi bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis seperti bakteri, jamur, dan mikroorganisme yang lain untuk menyediakan barang dan jasa. Dalam pembelajaran bioteknologi, tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian inovasi teknologi biologi, bioteknologi konvensional dan modern, serta bioteknologi kondisi non-steril dan steril. Prinsip dasar yang ada di dalam bioteknologi adalah: yang pertama, harus ada mikroorganisme spesifik. Yang kedua, ada metode atau mekanisme. Yang ketiga, produk yang mempunyai nilai tambah yang bermanfaat. Dalam perkembangannya, bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau sering disebut dengan bioteknologi tradisional. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami seperti mutasi dan rekombinasi genetik. Contoh produk bioteknologi konvensional adalah pembuatan bir, tape, tempe, dan sebagainya. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Yaitu bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Contoh dari bioteknologi modern adalah kultur jaringan, teknologi plasmid, dan teknologi hibridoma. Berikut adalah contoh produk bioteknologi tradisional. Yang pertama, contohnya adalah keju. Keju dalam proses pembuatannya membutuhkan bahan dasar susu. Sedangkan mikroorganisme yang terlibat dalam proses pembuatan keju adalah sejenis bakteri Lactobacillus bulgaricus. Yang kedua, contohnya adalah nata de coco. Nata de coco bahan dasar adalah air kelapa, sedangkan bakteri yang dibutuhkan untuk proses pembuatan nata de coco adalah bakteri Acetobacter sillinum. Yang ketiga adalah tempe. Tempe bahan dasarnya adalah kedelai. Untuk membuat tempe dibutuhkan jamur Rhizopus oryzae. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu tape dan anggur atau wine. Dalam proses pembuatan tape maupun anggur dibutuhkan sejenis jamur Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses pembuatan tape maupun anggur sering disebut proses fermentasi. Berikutnya adalah bioteknologi modern dan contoh produknya. Yang pertama, dengan tujuan perbanyakan individu, yaitu teknik transplantasi nukleus atau transplantasi inti sel.
Proses ini sering disebut dengan cloning atau melipat gandakan. Apa itu cloning? Yaitu melipat gandakan organisme, bisa hewan maupun tumbuhan yang sering disebut dengan istilah kultur yang memiliki sifat-sifat identik atau sama persis dengan organisme yang di-cloning. Contoh yang sudah berhasil dilakukan adalah cloning domba Dolly. Cloning domba Dolly ini dilakukan oleh ilmuwan dari Skotlandia yang bernama Ian Wilmot. Cloning domba Dolly ini bertujuan memperoleh atau mendapatkan domba Dolly yang banyak memproduksi air susu. Berikut adalah proses cloning domba Dolly. Dalam proses cloning domba Dolly dibutuhkan 3 domba. Domba yang pertama dibutuhkan untuk menyediakan ovum atau sel telur. Domba yang kedua adalah domba yang akan dikloning atau akan dilipat gandakan. Tentunya yang dikloning adalah domba yang memiliki sifat yang baik, yang unggul. Domba yang kedua ini akan diambil sel tubuh atau sel somatisnya. Tahap berikutnya, antara ovum dengan sel tubuh, bagian ovum nukleusnya diambil, kemudian disisipi atau ditransplantasi oleh sel tubuh. Kemudian digabungkan atau difusikan. Setelah difusikan antara ovum dengan sel tubuh, maka akan terbentuk embrio. Nah, embrio ini akan ditanam atau diimplantasikan pada domba yang ketiga. Tugas domba yang ketiga ini adalah membesarkan di dalam rahimnya. Setelah beberapa waktu, maka domba yang ketiga ini akan melahirkan seekor domba Dolly, yaitu domba yang identik dengan domba nomor 2. Contoh yang lain dari bioteknologi modern yaitu kultur jaringan tumbuhan. Tujuannya adalah memperbanyak tumbuhan atau tanaman yang membutuhkan waktu singkat dan memiliki sifat yang sama persis dengan yang akan dikultur. Kenapa tumbuhan dapat dikultur? Karena jaringan pada tumbuhan memiliki sifat totipotensi. Apa itu sifat totipotensi? Yaitu di mana masing-masing organ tumbuhan bisa membentuk organ yang lain. Contohnya, organ akar ketika dikultur dapat membentuk organ batang dan daun. Organ daun ketika dikultur dapat membentuk organ batang dan akar. Demikian pula organ batang ketika dikultur dapat membentuk organ akar dan daun. Berikut adalah proses tahapan kultur jaringan. Dalam kultur jaringan, yang pertama adalah proses pengambilan dan penanaman eksplan. Apa itu eksplan? Yaitu bagian dari organ akar, batang maupun daun yang akan dikultur. Apa syarat eksplan? Syarat eksplan adalah memiliki jaringan meristematik. Apa itu jaringan meristematik? Yaitu jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Kemudian eksplan akan dikultur atau ditanam di media. Media ini bisa berupa agar-agar
yang di dalamnya sudah diberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh eksplan, baik hormon, garam mineral, maupun yang lain. Contoh hormon yang dibutuhkan adalah sitokinin dan auksin. Perkembangan dan pertumbuhan berikutnya, eksplan ini akan membentuk kalus. Apa itu kalus? Yaitu eksplan yang sudah sel-selnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi sel-selnya belum mengalami diferensiasi. Setelah kalus terbentuk, kalus ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi platelet. Apa itu platelet? Yaitu bagian dari kalus yang sudah membentuk organ-organ akar, batang, dan daun. Platelet ini biasanya jumlahnya ribuan dan bergerombol. Oleh karena itu, platelet ini biasanya akan dipisah-pisahkan menjadi individu-individu baru. Tahap berikutnya, platelet ini akan mengalami proses atau dilakukan aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Yaitu proses adaptasi dengan faktor-faktor luar seperti suhu, cahaya, intensitas cahaya, dan kelembapan juga yang lain. Setelah proses aklimatisasi berhasil, maka individu-individu baru ini siap untuk ditanam di tempat luar yang bisa terkena matahari secara langsung. Demikianlah proses kultur jaringan. Oke, kita sudah belajar tentang bioteknologi, yaitu pengertian, jenis, dan contoh produknya. Berikut adalah dapat disimpulkan perbedaan antara bioteknologi konvensional atau tradisional dengan bioteknologi modern. Yang pertama, dari segi waktu. Untuk bioteknologi konvensional itu sudah dimulai dari zaman dahulu, bahkan sebelum tahun Masehi. Kemudian untuk bioteknologi modern dimulai sejak DNA ditemukan pada tahun 1953. Kemudian alat yang digunakan, bioteknologi konvensional atau tradisional, sederhana atau tradisional. Sedangkan bioteknologi modern, alat dan bahan yang digunakan canggih dan modern. Dengan alat-alat yang digunakan ini, maka otomatis bioteknologi modern membutuhkan biaya lebih mahal. Kemudian prinsip yang digunakan dalam proses bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern adalah rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Contoh produk bioteknologi konvensional antara lain yogurt, alkohol, tape, oncom, keju, roti, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh produk bioteknologi modern ada tanaman transgenik, hewan transgenik, vaksin, antibodi monoklonal, dan sebagainya. Oke, demikianlah untuk materi bioteknologi yang bisa kita pelajari hari ini.
Untuk pertemuan berikutnya kita bisa melakukan praktik bioteknologi tradisional. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini. Terima kasih dan